Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini 20 Ramadan 1443 Hijriah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya akan membagikan tazkirah mengenai makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilaporkan telah bersabda, ada dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang agama dan pengetahuan mengenai tubuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering berkomentar tentang alam serta manfaat makanan dan rempah-rempah. Pernyataan ini dicatat oleh istrinya dan para sahabat tetap ada sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, bagi para sufi, Nabi SAW adalah sosok manusia yang berusaha hidup sesempurna mungkin, termasuk dalam kebiasaan makannya. Anjuran-anjuran beliau dalam pengaturan makanan membentuk dasar pengetahuan sehari-hari bagi para sufi. Pada awalnya, para pengikut sufi melakukan tingkah laku sehari-hari yang disebut sebagai fana fi saih, melebur dalam diri saih. Peniruan tingkah laku ini mungkin sebentar atau lama. Selama waktu itu, sang murid sebisa mungkin melakukan tingkah laku seperti syekhnya dalam beberapa hal. Antara lain, murid berpakaian seperti syekh, memakan makanan seperti yang dimakan oleh syekh, melakukan ibadah seperti yang dianjurkan oleh syekh. Singkatnya, murid meleburkan diri sendiri dalam bayangan mursyid, syekhnya atau gurunya. Tujuan murid adalah untuk menghilangkan tingkah laku sebelumnya dan selalu mengadaptasikan diri dengan karakter gurunya. Sasaran dari pelatihan ini adalah pada satu tingkatan adalah untuk mengharmonisasikan tingkatan dari dalam dengan kondisi di luar. Interaksi ini dilambangkan dalam 3 kata, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman berarti memiliki kepercayaan yang sebenarnya dan keyakinan yang mutlak hanya kepada Allah. Apabila seseorang memiliki keyakinan seperti ini, hal itu membuat dia mengikuti semua perintah Allah yang disebut syariat. Orang yang secara sadar mengikuti hukum-hukum syariat disebut hidup di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, apabila jalan hidup yang disebut diikuti dengan sungguh-sungguh, maka akan memacu perkembangan tahapan pemberhentian jiwa yang sebelah dalam yang disebut sebagai ihsan, yang berarti penuh dengan berkah. Ma'asyiral muslimin, pada jalan sufisme, orang tidak dapat mencapai kondisi ini tanpa orang lain. Mereka saling tergantung. Itulah maknanya seseorang pergi berguru. Dikatakan oleh Sufi Abu Anis Al-Barkat Ali, mengikuti tingkah laku Nabi SAW adalah sunnah, merupakan akar agama Islam. Sufisme merupakan buah dari pohon Islam atau bau harum dari buahnya. Jika tak ada akar, bagaimana bisa ada buah? Apabila periode sufisme ini masuk ke dalam periode yang disebut fana fi syekh telah selesai, maka murid masuk ke fase berikutnya yang disebut fana fi mursyid, di mana seorang murid memakai pakaian, memakan makanan dan bertingkah laku seperti pimpinan atau mursyidnya. Jadi praktek-praktek diperbanyak, makanan dikurangi, dan puasa ditambah. Jadi ma'asyiral muslimin, puasanya orang sufi itu lebih banyak. Dan pengertian-pengertian Al-Quran yang lebih dalam dipelajari, diungkap melalui perantaraan gurunya. Evolusi selanjutnya adalah menuju tahap yang disebut dengan fana fi rasul, yang di dalamnya insya Allah murid akan melebur dalam bayangan Rasul Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mengikuti tahap ini, apabila berhasil, murid akan mencapai keadaan yang disebut fana fi
lah yang atau penyatuan daripada seluruh keinginannya dalam keinginan yang maha kuasa. Dia menghilangkan keinginannya dan mengikuti keinginan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal, ketika dikabarkan dilamar oleh Al-Mukarram Syekh Hasan Al-Basri, berkata, "Wahai Hasan, aku ini adalah milik Allah. Apabila kau hendak melamarku, maka hendaklah engkau melamarku melalui Allah Ta'ala, karena seluruh pengabdianku telah aku serahkan kepada Allah Ta'ala dan Dia memiliki aku." Sehingga dapat dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah telah panah dari keinginan dirinya dan mengikuti kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Pada suatu kesempatan Rabi'ah mengalami sakit, lalu dia berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, "Tambahlah sakitku sebanyak yang engkau ridai, dan kalau engkau rida, aku mengikuti keridaan Tuhanku." Sehingga dapat dikatakan Rabi'ah telah mencapai tingkat menghilangkan keinginannya, hasrat hatinya, nafsunya, dan hanya mengikuti kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mengatakan, jika seekor lalat jatuh ke dalam air sewaktu orang akan meminumnya, maka orang tersebut pertama kali harus mencelupkan lalat tersebut seluruhnya ke bawah permukaan air dan menenggelamkan lalat sebelum membuangnya. Anjuran ini kelihatan aneh jika tidak membahayakan. Berdasarkan ilmu kesehatan diketahui bahwa lalat membawa beberapa mikroorganisme patogen pada beberapa bagian tubuhnya. Hal ini telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Pada waktu itu, secara praktis tidak ada pengetahuan formal tentang itu, tetapi Allah telah berfirman bahwa Dia tidak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obatnya, kecuali kematian. Karena itu, pada periode modern telah ditemukan penisilin yang digunakan untuk mengatasi organisme yang membahayakan seperti Staphylococcus. Namun demikian, Dr. Muhammad M. L. Samahi, Direktur Departemen Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, telah menulis sebuah artikel yang memperlihatkan kejeniusan medis dari anjuran-anjuran yang kelihatannya aneh ini. Dr. L. Samahi menyatakan, para ahli mikrobiologi telah menemukan adanya sel-sel longitudinal yang hidup sebagai parasit dalam perut lalat. Sel-sel ragi ini sebagai bagian dari siklus reproduksinya sendiri terdapat di sepanjang saluran respirasi lalat. Apabila lalat ditenggelamkan ke dalam cairan, maka perubahan dalam tekanan osmotik akan menyebabkan sel-sel itu pecah. Kandungan sel-sel itu adalah suatu zat penawar terhadap organisme patogen yang dibawa lalat dalam tubuhnya. Ma'asyiral muslimin, jadi penelitian terakhir dalam bidang mikrobiologi menjelaskan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Mari kita simak apa yang disabdakan oleh baginda tentang makanan. Asal mula seluruh penyakit adalah demam, maka makanlah selagi kamu lapar dan berhentilah makan sebelum kekenyangan. Lain waktu dikatakan oleh baginda, perut adalah rumahnya penyakit dan pantangannya merupakan awal dari setiap obat, maka lakukanlah kebiasaan ini. Dalam pandangan Allah, makanan yang paling baik adalah makanan yang dibagikan kepada banyak orang. Makan pagi sendirian adalah makan bersama setan.
makan bersama satu orang yang lain adalah makan bersama tiran. Makan bersama dua orang lain adalah makan bersama para nabi. Ma'asyiral muslimin, jadi makanlah lebih dari dua orang, sehingga Anda disebut makan bersama para nabi. Biarkan makananmu dingin sebelum dimakan, karena tidak ada berkah dalam makanan yang panas. Jangan suka memakan makanan yang panas, ma'asyiral muslimin. Apabila engkau makan, lepaskanlah sepatumu, karena sesungguhnya kaki harus banyak beristirahat. Ini adalah nasihat yang sangat baik. Ada banyak berkah pada bagian tengah piring, maka mulailah makan dari bagian tepi dan bukan dari tengah terlebih dahulu. Jadi kalau makan, ma'asyiral muslimin, cara Nabi makan dari pinggirnya, jangan makan dari tengahnya. Piring akan memohon kemurahan hati bagi orang yang menghabiskan sesuap makanan terakhir, yaitu orang yang tidak meninggalkan sampah. Jadi Nabi SAW menganjurkan dalam butir terakhir sekalipun seseorang harus memakan makanan itu, karena bahkan sebutir padi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Allah lah yang menciptakan bulir-bulir padi, dan lalu dialah yang memeliharanya di tengah tegalan sawah. Lalu manusia memanennya, menggilingnya, lalu kemudian menjemurnya, dan kemudian memasaknya. Dan semua itu melalui suatu proses yang panjang sehingga menjadi satu piring nasi. Oleh sebab itu, selayaknya satu biji bulir padi jangan ditinggalkan di atas piring Anda, karena Anda tak dapat menciptakan satu bulir biji padi. Menumpuk-numpuk bahan makanan ini adalah melanggar hukum. Gandum, jawawut, anggur kering, minyak, madu, mentega, kacang walnut, dan buah zaitun. Jadi sejak dari zaman dahulu menumpuk-numpuk makanan adalah sebuah pelanggaran. Makanya zaman sekarang ada orang yang menumpuk-numpuk, menahan-nahan, menyelundupkan minyak goreng. Itulah yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Karena di tengah-tengah kesulitan manusia, dia dengan tega menyelundupkan minyak goreng, menjualnya ke luar negeri tanpa memperhatikan nasib ibu-ibu yang jumlahnya ratusan juta di Indonesia. Itu adalah suatu tindakan yang sangat keji dan kejam. Mereka bukanlah orang yang beragama. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, begitu sementara tentang konsep makan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas lagi tentang pentingnya menyeimbangkan antara makanan sardi dan garmi, atau yang beresensi panas dan dingin. Karena sangat penting untuk diketahui bahwa hasil daripada makanan itu akan menjadi massa yang kental yang disebut saime, keluar dari lambung. Saime mengalir ke dalam usus kecil, yang enzim-enzim selanjutnya bekerja terhadap saime tersebut. Kemudian saime ini sampai di bagian hati. Para ahli pengobatan timur dan barat memiliki pandangan yang tidak sepaham tentang ini. Ilmu pengetahuan barat mengatakan komponen nutrien, vitamin, asam amino, enzim, nilai kalori, protein, lemak, dan sebagainya. Para ahli pengobatan timur merasa usaha seperti itu secara keseluruhan tidak terlalu bermanfaat. Hal ini demikian karena setiap sel liver berisi lebih dari 1000 enzim. Atau dapat dikatakan bahwa ahli patologi barat memiliki pengetahuan bahwa terdapat lebih dari 1000 enzim dalam setiap sel liver, yang dari jumlah itu mereka secara khusus mengetahui hanya sekitar 2 lusin yang benar-benar bekerja dalam tubuh. Pada kenyataannya terdapat jutaan enzim dalam setiap sel liver. Enzim ini ada yang sudah dikenal dan ada yang belum. Dalam banyak hal
berdasarkan teori kepada kurang dari 3% dari seluruh kemungkinan hanyalah menunjukkan sebuah dugaan saja. Ma'asyiral muslimin, itulah sebabnya proses kerja kimiawi yang terjadi di dalam perut sepenuhnya di dalam genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sampai sekarang manusia belum memahami sepenuhnya bagaimana sebuah apel yang dikunyah oleh manusia berubah menjadi saime di dalam perutnya, sebuah mangga dan bahkan sebutir telur yang ditelannya berubah menjadi saime, lalu berubah menjadi karbohidrat, yang lain menjadi lendir, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu diperlukan waktu yang lebih banyak untuk mengenal tubuh dan tentu saja cara mengkonsumsi makanan menurut Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang paling penting dipahami bahwa ada 4 esensi tubuh, yaitu esensi darah, panas dan lembab, esensi lendir, dingin dan lembab, esensi empedu, panas dan kering, dan esensi empedu hitam, dingin dan kering. Itulah dasar-dasar dari pemahaman tentang mengenali tubuh dan juga tentang cara-cara menyehatkannya, sehingga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa sehat dalam beribadah, menjalankan syariat Islam, dan tentu saja meningkatkan diri dalam pemberhentian jiwa selanjutnya, yaitu ihsan. Kita akan bahas pada video selanjutnya, yaitu daftar bahan makanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan dari kitab Penyembuhan Cara Sufi yang ditulis oleh Al-Mukarram Syekh Ghulam Moinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.